Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saat ini. Salam sehat, salam budaya, dan semoga sukses dan kebahagiaan untuk kita semua. Selamat datang di Haryono Rinadi Channel. Kali ini saya ingin membahas mengenai lembaga perbankan di Indonesia, terutama bagaimana rintisan keberadaan lembaga perbankan di Indonesia. Lembaga perbankan di Indonesia atau saat itu di Nusantara sudah ada sejak masa abad ke-17, masa keberadaan VOC. Nah, kenapa muncul lembaga perbankan ini? Nah, lembaga perbankan atau bank, kita singkat aja bank, ini dibutuhkan untuk dunia perdagangan dan bisnis. Kenapa? Karena dari perbankan atau lembaga perbankan ini uang itu dijalankan, diputar. Nah, dengan demikian keberadaan lembaga perbankan selalu berkaitan dengan uang. Oleh karena itu, di mana ada kegiatan perdagangan dan bisnis, maka mau tidak mau terlibat juga lembaga perbankan. Nah, oleh karena itu, keberadaan lembaga perbankan di Indonesia pada masa itu disebut Nusantara, itu erat kaitannya dengan kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia. Sehingga saya akan mengatakan bahwa pada masa awal rintisan keberadaan lembaga perbankan di Indonesia, itu erat kaitannya dengan perkembangan perdagangan yang ada di Nusantara atau Indonesia sama saat itu. Sehingga pembentukan lembaga perbankan karena mengacu pada perkembangan jaringan perdagangan yang ada di Eropa yang saat itu sampai ke Nusantara, Asia dan Nusantara. Nah, dalam hal ini keberadaan lembaga perbankan itu dibutuhkan untuk menopang kegiatan perdagangan dan bisnis yang ada di Nusantara. Kenapa bisa demikian? Harus disadari bahwa sebetulnya orang-orang Eropa yang berpetualang atau sampai di Indonesia pada masa itu, pada awal abad ke-17 itu mereka bukan orang kaya. Saya mengatakan mereka itu bonek-bonek. Mereka pergi dari jauh dari negerinya di Eropa sampai ke Nusantara, ini ya kepepet. Sehingga mereka butuh dana, butuh uang jika mereka ingin mengembangkan bisnisnya. Ya, keberadaan mereka itu dengan uang yang sebetulnya nggak banyak. Nah, kalau kaya gampang aja, mereka nggak perlu pergi dari jauh dari tanah leluhurnya sampai ke sini, ke Nusantara, kalau sudah kaya. Nah, mereka di Nusantara melihat sebuah peluang bisnis yang besar. Nusantara itu menghasilkan berbagai macam komoditi yang dibutuhkan di Eropa, sehingga harganya mahal. Mahal itu bukan hanya karena jaraknya jauh dari tempat asal sampai ke negeri yang dibutuhkan, hampir separuh dunia, dari Nusantara di Asia sampai ke Eropa Barat. Bukan hanya itu, karena pada dasarnya barang-barang itu juga dibutuhkan di tempat lain. Cina juga membutuhkan yang kita kenal sebagai rempah-rempah, lada, pala, cengkeh itu juga dibutuhkan. Meskipun kita juga membutuhkan barang-barang dari Cina atau India, kain sutra, kain cita itu dibutuhkan, atau perhiasan. Nah, tetapi kalau sebelumnya setengahnya perdagangan itu setengahnya itu sebelumnya itu ada unsur barter, dengan kedatangan orang Eropa maka penggunaan uang itu sudah semakin banyak. Orang-orang Eropa membawa uang-uang logam biasanya saat itu. Nah, bagaimana orang Eropa yang mereka kesini juga untuk berbisnis? Mereka tidak punya uang yang banyak, karena pada dasarnya mereka itu juga kepepet untuk pergi ke Eropa, pergi dari Eropa ke wilayah Asia, agar dia bisa mendapatkan keuntungan. Nah, dalam konteks itulah agar mereka ini bisa tumbuh dan berkembang, dibutuhkan sebuah lembaga perbankan
yang fungsinya adalah memberikan dukungan finansial terhadap kegiatan perdagangan orang-orang Eropa di Asia. Dalam konteks itulah dibutuhkan lembaga perbankan, ya, dibutuhkan kehadiran bank pinjaman, bank funding untuk mendukung kegiatan perdagangan orang-orang Eropa di Asia. Dalam konteks itu kemudian lembaga perbankan ini, ya, berkembang juga, hadir karena sistem, ya, merkantilisme yang saat itu mulai berkembang, bukan hanya mulai, ya sudah berkembang di Eropa sampai ke Hindia Belanda, terutama di wilayah Pulau Jawa. Dan hal itu disadari oleh penguasa Belanda, Hindia Belanda, penguasa VOC saat itu, Gubernur Jenderal Van Imhoff yang berkuasa di Hindia Belanda, dan dia memulai untuk inisiatif pembentukan lembaga perbankan yang fungsinya memberi pinjaman kepada para orang-orang Eropa. Dalam ini adalah para pegawai VOC sebetulnya, agar mereka bisa terlibat dalam kegiatan perdagangan. Mereka itu di sini kan sebetulnya duitnya nggak banyak. Nah, untuk membeli, ya, barang komoditi perdagangan di Asia, ya, mereka membeli cengkeh, pala, lada, ya, atau kalau enggak mereka membeli kain kasar dari Jawa untuk dibawa ke Maluku. Di sana itu mereka kemudian ditukar dengan itu tadi, cengkeh, pala, dan dibawa ke Eropa agar mendapat keuntungan. Tetapi masalahnya mereka ini tidak mempunyai banyak duit. Oleh karena itu, agar mereka bisa berdagang dibutuhkan lembaga yang berfungsi memberi pinjaman kepada orang-orang Eropa ini. Nah, Gubernur Van Imhoff kemudian mendorong pembentukan lembaga pemberi pinjaman itu, Bank Funding itu, ya. Sehingga Bank Funding kemudian, yaitu yang menjadi cikal bakal lembaga perbankan di Nusantara, didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Nah, sesungguhnya Bank Funding ini awal-awalnya kegiatannya mirip-mirip semacam Pegadaian, ya. Dia memberi pinjaman dengan syarat harus ada yang digadekan di situ. Ya, yang digadekan itu apa? Ya, yang digadekan yang komoditi-komoditi itu yang bisa bertahan lama dan berharga. Nah, bank ini bertugas memberikan pinjaman, ya, dengan jaminan barang-barang berharga memang, ya. Atau juga kemudian adalah pinjamannya itu tidak dalam bentuk yang lain, misalkan karena mereka itu dananya terbatas, maka ketika orang VOC itu mengekspor, mengirim barang-barangnya ke Eropa, mereka sudah nggak punya uang. Nah, surat keterangan ekspor, ya, atau surat kepemilikan barang ekspor ini dijadikan sebagai jaminannya, yang di samping yang sudah umum, emas, perak, dan sebagainya. Ya, itu bisa. Dengan demikian, kegiatan perdagangan orang Eropa di Asia bisa berjalan, ya, karena mereka kan uangnya itu sebetulnya sudah terpepet, sudah habis digunakan untuk membeli barang di Indonesia, di Nusantara, dikirim ke Eropa. Mereka sudah nggak punya uang lagi. Agar mereka bisa punya duit lagi untuk digunakan membeli barang lagi, maka pinjam ke Bank Funding. Orang pegawai VOC banyak melakukan hal itu. Nah, dengan cara itu, kegiatan perdagangan di Asia, terutama yang dilakukan oleh orang-orang VOC, pegawai VOC, bisa berjalan. Mereka punya dana yang digunakan untuk membeli komoditi perdagangan di Nusantara untuk kemudian dijual, dikirim ke Eropa. Nah, dananya dari itu. Nah, dengan cara itu, sistem perdagangan bisa berjalan. Nah, Bank Funding ini menjadi semacam tempat penampungan juga dana-dana pegawai, dalam pada akhirnya, ya, karena berjalan dana-dana pegawai VOC yang hendak menempatkan uangnya di bank dengan harapan juga memperoleh bunga. Ketika berjalan langsung, orang-orang pegawai VOC itu mendapat keuntungan, maka pegawai VOC juga menempatkan duitnya di Bank Funding itu.
Ya, harapannya mendapat bunga. Sekaligus juga dengan harapan juga nanti maka mereka juga bisa mendapatkan pinjaman juga sesungguhnya, ada timbal baliknya. Nah, modal bond funding ini pemegang saham utamanya adalah VOC. VOC saat itu memegang 200 lembar saham dari 300 lembar saham yang dikeluarkan untuk bank funding ini. Satu lembar saham harganya saat itu adalah Rp1.000. Ya. Yang 100 lembar saham kepemilikannya dipecah kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Nah, untuk meningkatkan perluasan saham perbankan, bank lending ini, VOC meningkatkan status ya awalnya sebagai bank gade menjadi bank wesel. Karena pada dasarnya juga sebetulnya dia sudah menjalankan ini. Bukankah bank lending juga memberikan jaminan, surat jaminan keterangan ekspor, menggunakan itu sebagai pinjaman. Jadi semacam aja. Ya, bank funding kemudian mengeluarkan wesel yang bisa digunakan untuk bisnis juga kan, ya, sebagai alat pembayaran. Pada 1 September 1752, Bank Funding kemudian digabung dengan anak perusahaan VOC yang lainnya, yaitu The Bank Koran. Sehingga namanya berubah menjadi The Bank Koran and Bank Funding pada tahun 1752. Dengan digabungkannya dua bank ini, fungsi bank menjadi berubah, ya. Tidak semata-mata sebagai tempat semacam gade, ya, tetapi juga menjadi bank benar-benar menjalankan fungsi sebagai lembaga perbankan karena dia mengeluarkan saat itu wesel bank yang bisa digunakan untuk kegiatan bisnis. Nah, fungsi yang lain berikutnya juga bertambah. Bank funding The Bank Koran and Bank Funding ini kemudian menjadi semacam bank sirkulasi, ya, yang mempunyai tugas atau berhak mencetak dan mengedarkan uang. Untuk apa? Ya untuk mendukung bisnisnya ini. Dengan jalan itu, kegiatan bisnis dan perdagangan orang-orang Eropa di Asia semakin bertambah. Nah, dalam konteks itu sebetulnya ada harapan bahwa dengan pembentukan bank sirkulasi, ya, dengan keberadaan The Bank Koran and Bank Funding itu, maka nanti akan muncul, akan dihadirkan sebuah bank sirkulasi. Ya, akan tetapi persoalannya adalah bank ini tidak dikelola dengan baik. Karena apa? Sebagian besar nasabahnya itu, dan bukan hampir semuanya, itu adalah pegawai VOC. Ya, pegawai VOC. Mereka kemudian seenaknya sendiri, dan juga saat itu faktor lain, belum ada aturan yang mengatur bagaimana sebuah lembaga perbankan itu dijalankan di Nusantara. Akibatnya apa? Terlalu banyak memberikan pinjaman tanpa ada batas, tanpa ada jaminan yang sesuai dengan pinjaman itu. Sehingga Bank Funding itu pada tahun 1794, ya, akhir abad ke-18 ditutup karena mengalami kebangkrutan. Nah, sebetulnya penutupan itu bertepatan juga dengan kebangkrutan yang dialami oleh VOC sebagai pemegang saham terbesarnya. Jadi keberadaan bank ini tidak berjalan lama karena yang ada salah kelola. Ya, lembaga perbankan itu sebetulnya bisa digarong kalau dari dalam ada salah kelola. Para pengelolanya, ya, tidak kenapa bisa demikian? Karena belum ada aturan yang mengikat bagaimana cara mengelola sebuah lembaga perbankan. Akibatnya apa? Banyak terjadi pemberian kredit tanpa disertai dengan jaminan pinjaman yang memadai. Tidak ada aturan misalkan siapa saja yang berhak dan tidak boleh mendapatkan kredit. Ini menyebabkan ada penyelewengan besar-besaran sehingga akhirnya lembaga perbankan itu kemudian mengalami kebangkrutan karena salah kelola. Meskipun demikian, ya, keberadaan lembaga perbankan ini tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena
Belanda itu menempatkan ya, Nusantara khususnya Jawa sebagai katakanlah adalah sumber pendapatan mereka. Mereka di sini mendapatkan berbagai macam keuntungan. Nah, semua itu harus dimulai dengan uang. Maka pada nanti awal abad ke-9, abad ke-20 ya, awal abad ke-19, mohon maaf, muncul lembaga perbankan di baru ya, meskipun penguasanya nanti juga ya sama miliknya orang juga Belanda ya. Nah, karena saat itu juga di Eropa mulai muncul keberadaan bank sentral ya. Dan ini sama akibat revolusi Perancis itu kan terjadi perubahan besar, dan itu memunculkan keberadaan bank sentral yang mengatur bagaimana perkembangan moneter, fiskal di negara-negara Eropa Barat, dan efeknya sampai masuk ke Indonesia karena merupakan tanah koloninya Belanda. Demikian yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu panjang karena nanti bisa bosan. Sebelum saya mengakhiri, saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat, sukses untuk Anda semuanya. Salam.